Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Saya ini bukan Ketua Umum Parpol. Saya bukan Pak Lurah, saya bukan Ketua Umum Parpol, bukan juga Ketua Koalisi Parpol, tapi saya Presiden RI. Pemirsa, itulah kalimat-kalimat yang disampaikan Presiden Joko Widodo di awal pidato pada sidang tahunan MPR. Apakah penegasan yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut bisa dimaknai sebagai klarifikasi bahwa Presiden clear tak mendukung salah satu capres? Atau ini justru sebuah strategi dari Pak Jokowi agar tidak terlihat berseberangan dengan PDIP? Kita akan mengulasnya bersama Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi, Ketua DPP PAN Saleh Daulay, dan juga Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Gus Romi, Pak Saleh, Mas Adi. Malam. Assalamualaikum. Iya. Gus Romi dan Pak Saleh ini sedang bereuni kelihatannya sebagai ex-KIB ya. Sekarang sudah berada di koalisi yang berbeda malam hari ini. Baik, satu pertanyaan untuk Pak Romi dan Pak Saleh. Kemarin di sidang MPR, Pak Jokowi bilang pemilihan capres dan cawapres ini adalah wewenang ketua partai atau ketua koalisi, bukan wewenang Pak Lurah alias Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya terlalu naif nggak sih Gus Romi, Pak Saleh, kalau Pak Jokowi ini berkilah bahwa tidak ada tangannya di balik proses ini semua? Mungkin bisa diawali dari Gus Romi. Baik, terima kasih Reno dan pemirsa Metro TV dimanapun berada. Saya kira politik itu kan selalu menyimpan apa yang di depan panggung dan apa yang di belakang panggung. Sebagai seorang presiden, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu benar, bahwa betul bukan wewenang beliau sebagai presiden, karena Undang-Undang Dasar kita memastikan pencalonan presiden dan wakil presiden itu hanya bisa dilakukan oleh tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik atau gabungan partai politik. Artinya secara material apa yang disampaikan Presiden sama sekali tidak salah. Apalagi beliau mengatakan saya bukan lurah, saya itu Presiden Republik Indonesia. Namun kalau kita melihat kebiasaan yang sudah berlangsung selama ini, istilah lurah itu dialamatkan kepada Presiden itu bukan baru kali ini. Sejak dulu saya sudah mengenal itu, bahkan sejak zaman Pak SBY dulu juga menjadi presiden, kita menyebut biasanya di Senayan itu dengan ya ini lurah nih yang punya keinginan. Oh, lurah nih arahnya begini begitu. Jadi itu hal yang biasa sebenarnya di Senayan itu. Dan bukan barang baru ya. Kalau kemudian sekarang apakah lurah itu dalam hal ini Pak Jokowi memberikan arahan atau tidak, ya dikembalikan apakah memang Pak Jokowi betul-betul memberikan arahan atau tidak. Namun kita juga tahu persis bahwa di dalam proses-proses kenegaraan kita selama beberapa bulan terakhir ini, Pak Jokowi memberikan sinyal yang sangat kuat. Seperti misalnya tadi beliau menyatakan saya akan menyampaikan bisikan kuat. Kemudian kapan hari beliau menyatakan kita membutuhkan pemimpin yang kuat. Kapan hari beliau menyatakan Presiden Indonesia itu bisa jadi mereka yang saat ini sudah berambut putih begitu. Jadi sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Presiden secara terbuka di hadapan massa yang begitu banyak, saya kira adalah bukan tanpa maksud. Karena kalau kemudian itu kita manai sebagai sebuah tindakan politik di ruang hampa yang tidak ada maknanya, tentu kita konyol menganalisis perjalanan aktor-aktor politik di Indonesia saat ini. Sehingga memang apapun judulnya, melihat Pak Jokowi menyampaikan istilah lurah, dan itu sangat baru ya di dalam pembukaan pidato kenegaraan. Artinya beliau memandang ini hal yang sangat penting. Dan saya justru melihat sebaliknya, justru melihat bahwa Pak Jokowi pada konteks ini itu seperti menegaskan. Jadi kalau di dalam psikologi masa Jawa, itu kalau kita mengatakan A itu sebenarnya bisa jadi yang dimaksud itu B. Jadi ketika kita mengatakan tidak, itu akan membuat publik mengatakan oh itu memang iya. Oke, menarik ini pernyataan dari Gus Romi. Yang saya lihat memang kemudian terjadi pada penyampaian Presiden kemarin itu, bahwa semua lembaga survei, saya kira Mas Adi nanti lebih fasih menjelaskan. Saya kira hari ini menempatkan Pak Jokowi sebagai tokoh politik nasional yang paling memiliki approval rating. Artinya memiliki approval rating yang tertinggi, bahkan mungkin tertinggi dalam sejarah kepresidenan di Indonesia begitu. Oke, baik Gus Romi ditahan dulu. Saya ingin ke Pak Saleh, minta pendapat Anda. Apakah senaif itu Pak Joko Widodo kemudian menilai tidak ada campur tangannya begitu? Ya, sepanjang yang saya tahu di tingkat Partai Amanat Nasional memang kami tidak pernah membahas soal arahan presiden.
Yang ada adalah memang kami di Partai Amanat Nasional punya mekanisme di dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan tertinggi tentu adalah Kongres. Di bawah Kongres itu ada Rakernas. Jadi terkait dengan soal capres cawapres ini, Partai Amanat Nasional sudah memutuskan di tingkat internal kami, mulai dari katakanlah pemungutan suara dalam tanda petik ini di tingkat internal kader-kader kami di seluruh Indonesia. Nah, setelah itu kami bawa ke Rakernas. Nah, di Rakernas keluar nama-nama. Ada banyak nama kemarin yang kita sebut. Lalu setelah itu kita melakukan internalisasi di tingkat masyarakat. Jadi kita lihat bagaimana pandangan dari masyarakat terkait dengan calon-calon yang ada itu. Lalu setelah itu baru kita mendorong salah satu diantaranya yang bisa ikut berkontestasi, baik capres maupun cawapres. Nah, Pak Saleh, kalau Anda mengatakan tidak ada proses campur tangan oleh Presiden Joko Widodo di internalisasi PAN begitu, bagaimana kemudian apakah ini juga berlaku di sikapan yang sempat berkunjung ke PDIP, ada Pak Ganjar di situ kemudian akhirnya melabuhkan dukungan ke Pak Prabowo. Ini semua tidak ada diskusi atau tidak ada campur tangan Pak Jokowi dalam sikapan ini? Jadi saya kan ikut itu ya di pertemuan dengan PDI Perjuangan juga saya ikut. Itu ceritanya adalah bahwa memang Partai Amanat Nasional melakukan kunjungan silaturahim politik ke berbagai macam pihak, dan terutama tentu ke partai-partai politik. Nah, waktu itu saya malah yang justru salah seorang yang meminta kepada PDI Perjuangan untuk kalau misalnya kita bisa bertemu antara ketua umum. Ini tidak ada arahan dari presiden, malah waktu itu pihak PDI Perjuangan merasa senang kalau kita mau datang berkunjung. Maka disiapkanlah pertemuan itu. Dan alhamdulillah Partai Amanat Nasional bisa diterima langsung oleh Ibu Megawati. Nah, di dalam pertemuan itu kita juga menawarkan beberapa hal yang menurut kita penting dalam konteks menghadapi pemilu yang akan datang. Salah satu diantaranya adalah tentu kita menawarkan bagaimana ke depan kalau Pak Ganjar bisa didampingi salah seorang cawapres yang didukung oleh Partai Amanat Nasional. Nah, pada waktu itu memang belum ada keputusan apakah usulan yang kita tawarkan itu diterima atau tidak, karena memang di pihak PDI Perjuangan pun mereka masih menginginkan untuk mendiskusikan di tingkat internalnya. Dan karena itu kita belum bisa mengatakan final bahwa kita sudah dapat katakanlah bersatu dan mengumumkan bahwa untuk masuk ke dalam koalisi yang ada di tempatnya PDI Perjuangan. Ditahan dulu, gitu. Pak Saleh, saya juga ingin mendapat perspektif dari Mas Adi. Beda Pak Jokowi yang dulu, beda Pak Jokowi yang sekarang. Dulu Pak Jokowi bilang akan berikan bisikan kuat, akan cawe-cawe, kemudian sekarang justru bilang tidak ada campur tangan, saya presiden bukan ketua partai. Ini apa yang bisa dimaknai dari ungkapan Pak Jokowi yang sekarang tidak ada campur tangan dalam urusan capres-cawapres? Sedang menetralkan apa Pak Jokowi? Saya kira dua hal ya Mas Reno. Pertama, Pak Jokowi itu sebenarnya ingin menegaskan dirinya sebagai kepala negara yang tidak ada intervensi apapun bagi konfigurasi politik ya. Terutama terbentuknya poros-poros politik yang mendukung Prabowo Subianto yang belakangan ada Golkar dan PAN. Jadi Jokowi karena di situ begitu banyak ketum-ketum partai, terutama ada Megawati Soekarno Putri, ingin tunjukkan bahwa Jokowi itu masih kader PDIP dan tegak lurus kepada partainya, di mana sudah memutuskan Ganjar sebagai kandidat capres. Tapi kan pada saat yang bersamaan, publik kan tidak bisa menutup mata bahwa hubungan Jokowi dengan PDIP ini kan tidak baik-baik saja. Ada komunikasi yang tersumbat. Ada kesan misalnya Jokowi itu tidak dilibatkan soal pencapresan Ganjar dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat Jokowi itu terkesan mengorkestrasi partai politik pendukungnya di luar Nasdem tentu saja, di luar P3 tentu saja, untuk menjadi bagian poros politik yang sangat mungkin akan berhadapan-hadapan dengan Megawati dan Ganjar Pranowo di 2024. Karena tanda-tanda soal intervensi ataupun tegak lurus ke Pak Lurah ataupun restu Pak Lurah itu kan bukan dari mana-mana, tapi dari pernyataan-pernyataan para pendukung Prabowo Subianto. 2 hari sebelum pengumuman Golkar dan PAN misalnya, Pak Hashim dalam salah satu diskusi daring mengatakan akan ada partai politik namanya Golkar. Sudah direstui oleh Jokowi akan segera memberikan dukungan politik. Sampai saat ini beritanya tidak di-delete dan tidak diklarifikasi. Kalau PAN memang seringkali mengatakan bahwa
Jokowi itu adalah panglima, tegak lurus dan berada dalam satu tarikan napas dengan Jokowi misalnya, itu tidak bisa dibantah. Apalagi misalnya partai politik yang tergabung dalam pendukungnya Prabowo Subianto dari dulu sampai sekarang selalu menyatakan dirinya sebagai bagian dari tarikan napas politik Jokowi. Bagi saya, kalaupun toh memang Jokowi mau clear tidak disebut cawe-cawe dalam urusan pemilu 2024, tidak dituding memberikan restu kepada Prabowo Subianto, PAN, Golkar misalnya, Jokowi harus mengharamkan kepada partainya, kepada pendukung Prabowo untuk tidak lagi mengait-ngaitkan segala apapun keputusan politik dengan Pak Jokowi. Termasuk misalnya spanduk dan baliho yang ada Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak boleh itu misalnya. Karena itu dianggap sesuatu yang selalu akan menyeret Jokowi pada pusaran ini. Karena kalau mau jujur sebenarnya dukungan PAN sama Golkar ke Jokowi ini kan terkesan buru-buru dan mendadak. Coba bayangkan, Bang Saleh Daulay, PAN, ini kan menghilangkan satu kemewahan, di mana Pak Erick Thohir ini harus hilang kesempatannya untuk bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Seingat saya, ada 5 cawapres nominator PDIP, di mana di dalamnya ada Erick Thohir yang sangat mungkin bisa bersandingan dengan Ganjar Pranowo. Artinya PDIP masih melakukan beauty contest di antara 5 nama itu. Tiba-tiba Partai Amanat Nasional tak ada angin, tak ada hujan, langsung mengumumkan dukungan politiknya kepada Prabowo. Ini kan artinya Erick Thohir misalnya dalam konteks ini PAN sebagai endorsementnya nggak tertarik untuk berpasangan dengan Ganjar. Satu-satunya kekuatan politik yang kemudian membuat arah politik PAN berubah seketika, tak ada angin, tak ada hujan, itu yang disebut dengan Pak Lurah. Begitupun dengan Golkar gitu ya. Di tengah anjang sana, anjang sini, ada karangan bunga merah dan kuning yang diberikan oleh Erlangga kepada Puan Maharani. Sudah ada tim kecil ya yang mereka bentuk antara kedua partai, tiba-tiba memberikan dukungan politik kepada Prabowo. Nggak ada apa-apa yang kencang gitu ya. Inilah yang kemudian ini bisa diluruskan. Baik, ditahan dulu nanti bisa diluruskan di segmen berikutnya. Masih akan ada durasi untuk kita, Gus Romi, Pak Saleh dan Mas Adi untuk bisa berdiskusi soal tema ini. Kita akan sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kami lanjutkan perbincangan malam hari ini masih bersama dengan Gus Romi, juga ada Pak Saleh dan Mas Adi. Saya mungkin ke Pak Saleh dulu tadi yang ingin meluruskan, silakan Pak Saleh, apa yang ingin Anda luruskan dari pernyataan Mas Adi tadi? Kalau disebut bahwa ini tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba melakukan deklarasi, itu sebetulnya tidak tepat. Karena Partai Amanat Nasional ini sudah sangat serius untuk melakukan komunikasi lintas partai politik dan juga bukan hanya di tingkat lintas partai politik, tapi juga ke organisasi-organisasi masyarakat. Dan itu kita lakukan sudah sering sekali. Nah, untuk lintas partai politik tentu misalnya kami di KIB. Kami di KIB misalnya katakan dengan Golkar, dengan Pak Erlangga, itu ketua umum kami itu sering sekali berkomunikasi. Meskipun P3 sudah katakan misalnya duluan pindah ke kubunya Pak Ganjar gitu, tapi komunikasi kan kita tetap jalan. Nah, kemudian kami partai yang 4 ini, kemarin kan sejak bulan puasa yang lalu udah lama kita mengadakan pertemuan di DPP PAN. Dan semua yang datang itu hadir memang ingin mengatakan kita akan bersama nanti. Jadi kita akan bentuk koalisi besar. Nah, yang keempat ini sekarang kan terwujud nih. Koalisinya akhirnya jadi koalisi besar. Nah, yang hadir di situ siapa? Ya 4 partai ini. Yang deklarasi kemarin siapa? 4 partai ini. Jadi kalau disebut tiada angin, tiada hujan, nggak betul juga. Karena kami juga sudah melakukan mapping, melakukan pemetaan. Dan memang faktanya kita merasa bahwa Pak Prabowo ini saatnya sekarang memimpin Indonesia dan saatnya insya Allah menang dalam pemilu Pilpres yang akan datang. Bukan sesuatu yang tiba-tiba, Pak Saleh, tapi ada satu hal lagi yang juga perlu Anda luruskan, harus Anda tegaskan begitu ya. Saya ada data bahwa Pak Zulhas ini menganggap bahwa Presiden sebagai panglima tertinggi, jadi akan mengikuti arahannya. Lalu April lalu Pak Zulhas juga bilang soal koalisi besar di bawah komando orkestra Pak Jokowi. Kenapa PAN terkesan punya hobi mencatut nama Pak Jokowi ya, Pak Saleh? Halo, Pak Saleh. Baik, kami akan perbaiki. Ya, silakan Pak Saleh. Enggak dengar, ulangi dulu Mas, pertanyaannya apa tadi? Baik, Pak Zulhas tadi menganggap bahwa Presiden sebagai panglima tertinggi jadi akan mengikuti arahannya. Lalu April lalu Pak Zulhas juga bilang kepada awak media soal koalisi besar di bawah komando orkestra Pak Jokowi. Pertanyaan saya, kenapa PAN begitu hobi meminjam nama Pak Jokowi?
Nah, sebetulnya kan di dalam menyebut panglima tertinggi segala macam itu kan sebetulnya itu bisa dimaknai beberapa hal ya, bukan hanya apa namanya soal pilpres dan politik, tapi juga soal hal-hal lain bagaimana kontribusi PAN di dalam pemerintahan. Nah, untuk konteks itu saya yakin bahwa Pak Zul tidak bermaksud untuk mengatakan kita akan menentukan capres kita atas arahan Pak Jokowi. Karena faktanya saya ikut terlibat di dalam proses ini. Kemarin sebelum kita mendeklarasikan, kita rapat harian. Jadi semua pengurus DPP PAN diundang. Tidak ada itu pernyataan misalnya, oh ini saya sudah dapat arahan dari Presiden Jokowi, kita harus pindah. Tidak ada, sama sekali enggak. Dan itu benar-benar clear, sangat jelas. Tidak ada apa katakanlah arahan dari ketua umum kami yang mengatakan bahwa beliau dapat katakan pesan. Arahan dari Pak Joko Widodo ya, baik. Nasihat dari Pak Jokowi terkait dengan dukungan untuk Pilpres yang akan datang. Baik, saya pindah ke Gus Romi. Anda juga pernah mengungkap ini, saya catat beberapa nama seperti Sandi, kemudian Erick Thohir, dan Ridwan Kamil adalah figur-figur pilihan Jokowi yang disiapkan untuk jadi bacawa pres. Nah, saya berpikir begini Gus Romi, kalau punya pilihan kan nggak mungkin ya, kalau nggak disodorkan. Nah, kalau mencoba menyodorkan seperti ini kan berarti ikut campur tangan ya Gus? Begini, kan saya sudah lama mengatakan bahwa di benak Pak Jokowi bahwa keinginan menjadikan Pilpres besok itu all the president's man itu sesuatu hal yang wajar. Karena beliau berkeinginan agar seluruh legacy yang 10 tahun ini kita melakukan pendahsyatan pembangunan infrastruktur dan yang lain-lainnya itu berkelanjutan. Apalagi kita punya gawe besar memindah IKN yang tidak selesai di masa pemerintahan Pak Jokowi. Harus berlanjut oleh presiden berikut. Maka kalau kemudian hari ini Mas Ganjar pada satu sisi kemudian didorong sedemikian rupa sampai akhirnya dipilih oleh PDI Perjuangan untuk menjadi calon presiden. Kemudian di sisi lain Pak Prabowo juga demikian, didorong oleh Pak Jokowi untuk maju. Itu bahagian dari memang keinginan presiden untuk menjaga alur pembangunan bangsa ini agar all the president's men ini betul-betul terwujud. Apalagi kalau itu kemudian menjadi pertarungan, itu akan menjadi sangat indah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika beliau katakanlah menyodorkan Pak Sandi atau menyodorkan Pak Erik atau mungkin yang lain misalnya Pak Ridwan Kamil, itu juga merupakan bahagian dari memastikan bahwa all the president's men ini menang. Karena Pak Jokowi hanya bisa mendorong. Kalau bahasa beliau tadi memberikan bisikan kuat. Tetapi menang atau tidaknya yang memilih kan rakyat. Dan rakyat itu berbicara elektabilitas. Nah, kalau kita berbicara elektabilitas, itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan untuk itu, kalaupun presiden memberikan dorongan dan ternyata itu tidak dipilih rakyat, ini kan menjadi soal. Maka presiden selalu kemudian memiliki banyak alternatif. Tidak kemudian harus selalu wajib Pak Sandi atau Pak Erik. Dan kita akan lihat dinamiknya ini akan masih terus berjalan sampai pendaftaran nanti. Terakhir saya ingin ke Mas Adi Praitno karena waktu kita terbatas. Menurut Anda, perkiraan Anda, kira-kira sikap Presiden Joko Widodo ke depan ini akan seperti apa? Masih terus dalam tanda kutip memberikan panggung untuk Prabowo Subianto atau untuk sementara waktu cooling down dulu deh biar tidak terlalu riuh ini suasananya? Saya kira itu mewakili semua pertanyaan publik bahwa pertanyaan mendasarnya adalah sampai kapan Pak Jokowi itu melakukan manuver politik yang sebenarnya mutar-mutar. Saya melihat bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo ini kan setengah hati. Karena tak ada secari kertas pun sebagai sebuah fakta integritas dukungan politik dari PAN ataupun Golkar kepada Prabowo. Isinya kan cuma 2 poin yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar menerima dukungan dari PAN dan Golkar, itu aja. Nggak ada pembahasan-pembahasan yang lainnya yang lebih spesifik. Itu artinya bukan enggak ada, belum. Nanti ya, akan ada. Belum tentu ya. Artinya apa? Ini masih separuh perjalanan menuju koalisi di 2024. Karena kalau mau serius mestinya ada fakta integritas, poinnya 1 sampai 10 sampai 15 dan seterusnya, di mana dukungan politik PAN dan Golkar itu dinyatakan secara definitif. Saya khawatir Mas, ini hanya sebatas dalam tanda kutip gitu ya. Pesan politik Jokowi kepada Megawati, kepada PDIP untuk dianggap sebagai orang penting di negara ini, karena Pak Jokowi juga bisa menjadi kingmaker dalam Pilpres. Jadi teman-teman PAN, Golkar, termasuk Prabowo Subianto dan PKB ini adalah orkestrasi politik Jokowi yang pesannya hanya sekedar ingin bisa diajak oleh PDIP dan Mbak Megawati untuk bicara tentang pencapresan di 2024. Jangan-jangan begitu. Semoga saja saya salah gitu loh Mas. Tapi kesannya begitu ada. Dan itu sudah umum kok teman-teman media, teman-teman aktivis, pegiat pemilu. Dan di mana-mana sudah terang benderang bicara ini semua. Oleh karena itu bagi saya sebelum ada janur kuning melengkung, semuanya bisa berubah secara total.
PAN bisa cabut dari Prabowo, termasuk P3 pun juga bisa cabut dari Ganjar Pranowo gara-gara Sandi tidak dipilih sebagai cawapresnya. Bukankah begitu, Gus Romi? Kemarin ada isu-isu yang cukup kencang. Baik, menarik sekali perbincangan Dalam kita malam politik hari ini, itu tapi sayang yang durasi pasti kita adalah sudah habis. ketidakpastian itu Semoga sendiri. ada kesempatan lain untuk kita bisa kembali berdiskusi secara hangat seperti malam ini. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Pak Saleh dan juga Gus Romi sudah berbagi informasi dan sudut pandang pada kami di program Prime Time. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.